Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, hai semuanya, apa kabarnya? Semoga hari ini teman-teman semua dan bunda-bunda selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Share kegiatan hari ini lagi teman-teman. Nah, ini penampakan di pagi hari di jam 6 pagi, tapi di luar tuh masih gelap banget, kayak masih jam 5 gitu. Jadi di sini saya mau beraktivitas ya, karena memang kebetulan hari ini kan hari Sabtu, jadi Pak suami nggak kerja dan anak-anak juga libur. Karena nanti rencananya kan saya mau nganterin ibu mertua berangkat umroh teman-teman. Jadi di pagi hari ini saya mau masak-masak dulu, masak untuk sarapan ya. Di sini saya masak yang simpel-simpel aja ya. Rencananya mau masak sayur bening, apa sih namanya, campur-campur lah, ada wortel, ada kentang, ada buncis, kemudian ada tahu juga. Jadi rencana mau saya sayur bening aja, sama nanti mau dadar telur ya. Jadi untuk pagi hari ini, beberapa hari ini ya, kayaknya sih di awal-awal tahun ini teman-teman, kalau pagi hari di tempat saya itu jam 6 pagi itu masih gelap banget, dan kalau sore hari jam 6 itu ya, atau setengah 6 itu udah mulai gelap juga gitu teman-teman. Biasanya kan kalau pagi hari itu terangnya lama, nanti di sore hari itu gelapnya cepet gitu, ataupun sebaliknya, kalau di sore hari itu terangnya lama gitu ya, maghribnya tuh gelapnya, maksudnya gelapnya tuh lama, nanti di pagi hari itu subuhnya tuh jam setengah 6 itu udah terang gitulah pokoknya. Tapi kalau akhir-akhir ini enggak sih ya, paginya tuh lama kali terangnya teman-teman, dan jam 7 pagi itu masih seperti jam 6 gitu. Dan kalau sore hari juga apa ya, jam 6 nya itu juga udah apa namanya tuh ya, udah mulai gelap gitu sih. Oke deh, ini saya mau masak-masak dulu ya. Itu tadi udah numis apa, bawang goreng, bawang ya, bawang merah dan bawang putih saya tumis-tumis aja, lalu saya masukkan ke dalam kuah sayur beningnya. Itu juga sayurnya saya masukkan aja ya sekalian semuanya. Dan di sini saya mau melanjutkan dadar telur. Saya pakai bumbu apa, cabe ya, cabe ada sisaan sore kemarin itu, anak saya kan beli miso, jadi dikasih cabenya tuh lumayan banyak. Ini saya tumiskan dulu tadi ya, lalu setelah ditumiskan ini mau saya buat untuk dadar telur. Saya masak dadar telurnya itu 3 butir aja, kemudian saya kasih garam dan kaldu jamur. Kalau untuk si adik nanti dia didadarkan sendiri ya teman-teman, karena si adik tuh nggak mau seperti ini dadar telurnya. Jadi nanti dadar telurnya saya pakaiin, ada sisaan sambal udang yang halus-halus itu ya, masih ada sedikit lagi. Jadi nanti dadar telurnya saya kasih ini tuh aja. Oke, ini udah matang di bawahnya, jadi mau saya balik dulu. Ini nanti saya potong-potong aja ya, biar agak banyak gitu dapatnya. Saya potong jadi 6 aja. Nah, ini bisalah untuk sarapan ya pagi hari, dan nanti makan siang kayaknya tinggal sedikit aja, paling-paling tinggal untuk Pak suami ya. Nah, ini udah matang untuk dadar telurnya, dan sayur beningnya juga udah mulai matang ya, tapi belum matang kali, kentangnya belum empuk. Nah, ini untuk dadar telur si adik juga udah matang. Ini punya si adik mau saya pisahin aja nanti di piring ya, jadi nanti si adik tinggal makan aja, tinggal nambahin nasi gitu. Dan untuk sayur beningnya saya kasih bumbu ya, seperti garam, kaldu jamur, dan gula. Dan itu Pak suami udah mandi ya, karena pagi hari udah pada siap-siap gitu, karena rencananya kan
Sebelumnya rencana awal itu keberangkatan jamaah umroh itu kan habis zuhur, tapi karena di daerah saya kan lagi banjir tuh, jadi jalannya kan macetnya itu karena ada mobil terbalik ya di area banjir, makanya mobil tuh antrinya panjang banget. Makanya kami disuruh mengantar jamaah umroh itu jam 8 pagi udah sampai ke masjid tempat mengumpulnya para jamaah umroh. Jadi pagi ini saya mau buru-buru ya, mau cepet-cepet masak untuk sarapan aja dulu. Kalau untuk makan siang dan makan malam nanti ajalah dipikirkan. Dan ini saya tadi kelupaan untuk ngasih daun sop ya di sayur beningnya. Jadi tadi saya ngambil ke belakang rumah sebentar, saya ngambilnya sedikit aja ya, lalu saya potong-potong dan masukkan ke dalam sayur beningnya. Dan ini udah pada siap sih, tinggal sayur beningnya aja yang sedikit lagi, sebentar lagi mateng. Saya mau nyiapin untuk nasinya, kemudian piringnya, minumnya mau saya siapin di atas meja, jadi nanti anak-anak dan suami tinggal sarapan aja. Di sini saya aja yang belum mandi ya, yang lainnya udah pada mandi, karena kalau emak-emak itu kan belakangan siapnya ya, karena kan pekerjaan itu banyak yang mau dikerjakan. Nah di sini saya juga sambil nyuci teman-teman, tapi nanti nggak sampai selesai karena nggak keburu menyelesaikan cuciannya, tapi udah saya cuci ya, tinggal bilas saja. Jadi nanti bilasnya setelah pulang ngantar ibu mertua aja, karena harinya hari libur kan, jadi agak nyantai sedikit sih pekerjaan di rumah. Rasanya apa ya teman-teman, ini sebenarnya kan ibu mertua yang berangkat umroh ya, tapi rasanya tuh seperti kami gitu yang mau berangkat, semangatnya itu menggebu-gebu gitu. Semoga lah ya kita bisa nabung biar supaya kita bisa menyusul untuk pergi ke Mekah melaksanakan ibadah haji atau umroh. Nah ini dia menu sarapan kami di pagi hari. Oke, udah selesai untuk kegiatan di rumah, hanya segitu aja ya teman-teman. Yang dilanjutkan lagi, saya udah di perjalanan menuju ke masjid tempat berkumpulnya para jemaah umroh. Di mobil saya ini padat ya, karena semuanya ikut mengantar adik-adiknya ibu mertua. Di sini ibu mertua berangkatnya sama adiknya ya, adik yang di bawah ibu mertua, tapi yang adiknya satu lagi nggak ikut berangkat karena memang masih ada punya anak kecil yang masih diurus gitu. Nah ini suasana di jalan, di jalur sebelah itu antrinya panjang banget, sampai berpuluh-puluh kilometer teman-teman antrinya. Nah untuk jalur yang kami lalui ini nggak antri ya, lancar perjalanannya. Tapi kalau yang di sebelahnya itu memang nggak bisa jalan teman-teman, benar-benar macet dan nggak bisa bergerak sama sekali. Dan ini dia keadaan di dalam mobil. Nah itu adiknya ibu mertua sedang mangku koper karena mobilnya nggak muat ya, untuk ngeletakin barang-barangnya. Dan ini dia ibu mertua saya yang di dekat pintu, ini yang di tengah-tengah adiknya ibu mertua, dan ini depan itu suami dari adiknya ibu mertua, dan yang nyupir itu pak suami. Dan seperti ini ya perjalanan menuju ke masjid. Sebenarnya sih nggak berapa jauh ya, perjalanannya 15 menit juga udah sampai, tapi karena macet tadi hampir setengah jam juga kami baru nyampai. Nah ini udah sampai kami di Masjid Baitur Rahmah, bukan, Masjid Nur Afandi namanya ya. Masjid Nur Afandi ini masjid yang terbesar di daerah saya. Ini biasanya digunakan untuk sholat hari raya seperti ini. Di sini jemaahnya bisa banyak ya menampung. Dan di pagi ini yang duluan sampai ternyata baru kami ya, kami perdana sampai, tapi nggak apa-apa, daripada kami ditunggu orang mendingan kami menunggu ya. Dan di sini ibu mertua sama adiknya ibu mertua sedang sholat ya, mau sholat dulu katanya, tapi sebentar lagi lah katanya. Nah ini penampakan suasana di sekitar masjid, cantik ya. Dan juga suasana juga lagi mendung-mendung gitu, nggak panas, jadi lebih menambah lagi keindahan di sekitaran masjid. Ditambah lagi di teras masjidnya itu ada kursi untuk nyantai gitu.
Yang mengantar ini saya dan Pak suami serta anak-anak, kemudian ada kakak ipar saya dan suaminya ya, tapi mereka di bawah. Kemudian anaknya, suaminya, adiknya ibu mertua, kemudian ada adiknya ibu mertua. Karena memang kalau mau ngantar banyak nggak bisa lewat ya teman-teman, karena lagi antri itu, jadi kami yang bisa lewat, jadi kami aja yang mengantarkan. Jadi di sini kami sambil menunggu ya, menunggu kedatangan yang lain. Nah, ini udah mau berangkat teman-teman, koper-koper udah pada disusunin. Nah, itu ada yang lagi menulisin nama ya, supaya tidak tertukar kopernya, karena warna kopernya kan sama semua. Jadi kopernya tuh dikasih nama masing-masing, supaya nanti kalau mau ambil itu tinggal nengok namanya aja. Yang berangkat untuk kali ini sebenarnya banyak jemaahnya ya, tapi kalau dari daerah saya ini hanya sekitaran 18 orang. Tapi total semuanya sekitaran berapa ya, 45 jemaah kalau nggak salah sih ya. Tapi di sini hanya 18 orang yang berangkat, yang lainnya mungkin menunggu di Pekanbaru ya. Rasanya haru, bahagia, sedih, bercampur aduk ya, melihat jamaah umroh yang mau pergi ke Mekah. Rasanya itu senang banget gitu melihatnya. Rasanya juga ingin gitu ikut berangkat, tapi karena memang biaya itu belum ada. Semoga lah ya kita bisa menabung dan bisa berangkat juga. Di sini pada sedih ya, pada nangis ketika para jamaah itu berangkat. Menangisnya itu ya menangis bahagia gitu ya, menangis senang gitu. Semoga yang berangkat kali ini diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan, sehingga mereka nanti bisa melaksanakan ibadah di tanah suci dengan khusyuk, tanpa ada halangan dan rintangan apapun. Kemudian mereka bisa selamat pergi dan pulang lagi ke tanah air. Dan ini kopernya udah mulai ya dimasukkan ke dalam bagasi mobil busnya. Ini semuanya dimasukkan ya, gak ada yang tertinggal, dan semuanya udah dicek sama masing-masing jamaah. Satu orang ada kopernya 2, yang besar 1 dan yang kecil 1. Yang besar itu untuk pakaian di tanah suci, dan yang kecil itu untuk pakaian ganti di hotel, kemudian di perjalanan lah pokoknya. Jadi kalau untuk yang koper besar itu tidak dibuka-buka ya, dibukanya nanti ketika sampai di tanah suci. Nah, ini udah dimulai masukkan semuanya. Di sini tinggal menunggu keberangkatan. Sebenarnya setelah ini ada pengarahan ya dari Bapak Ustadz, cuman saya nggak ke video teman-teman. Dan di sini juga semuanya pada sedih gitu melihat keberangkatan mereka. Mungkin sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.